Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan bab kesebangunan dan kekongruenan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kongruensi pada bangun datar, maka kali ini kita akan belajar kongruensi pada segitiga. Kongruensi pada segitiga. Dua segitiga ABC dan segitiga PQR dikatakan kongruen jika diimpitkan satu sama lain saling menutupi, yakni bentuk dan ukurannya sama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama panjang. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR ditulis dengan lambang segitiga ABC kongruen segitiga PQR. Jadi lambang kongruen ini seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ini ada ilustrasi gambar. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Kita lihat apakah kedua segitiga ini kongruen. Caranya bagaimana? Kita akan tadi kan dua segitiga yang kongruen itu adalah segitiga jika diimpitkan ke segitiga satunya itu akan menutupi semua bagiannya. Nah, ini coba kita putar segitiga PQR ini agar posisinya sama seperti segitiga ABC. Kita putar dulu. Nah, ini sudah sesuai atau sudah sama posisinya. Kemudian kita coba tindihkan ke segitiga ini. Nah, ternyata segitiga PQR ini menutupi seluruh bagian dari segitiga ABC. Berarti segitiga ABC dan PQR tadi itu adalah kongruen. Selanjutnya, nah, dalam kongruensi pada segitiga itu ada 3 aksioma. Aksioma itu apa? Aksioma itu adalah kebenaran matematika yang diterima tanpa bukti. Jadi aksioma itu sudah pasti benar adanya. Nah, di dalam kongruensi pada segitiga itu terdapat 3 aksioma kongruensi. Untuk yang pertama, aksioma kongruensi 1 atau disingkat AK1. Gambarnya seperti ini. Bunyi aksiomanya apa? Bunyinya adalah dua segitiga kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi ketiga sisinya itu sama panjang. Secara lambang ditulis sebagai triple SSS. Artinya urutan yang diketahui seukuran adalah sisi-sisi dengan urutannya searah jarum jam. Jadi urutannya searah jarum jam. Sisi gitu ya. Kemudian aksioma yang kedua yaitu aksioma kongruensi 2 disingkat AK2. Gambarnya seperti ini. Bunyinya adalah dua segitiga kongruen jika dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh dua sisi yang bersesuaian itu sama besar. Jadi ada dua sisi yang sama panjang, kemudian sudut yang dibentuk dari kedua sisi yang sama panjang itu adalah sama besar. Secara lambang ditulis sebagai triple SSDS. Artinya, urutan yang diketahui seukuran adalah sisi, sudut, sisi dengan urutan searah jarum jam. Jadi searah jarum jam ya. Sama seperti aksioma sebelumnya. Kemudian aksioma yang ketiga yaitu aksioma kongruensi 3 atau disingkat AK3. Gambarnya seperti ini. Jadi bunyinya adalah dua segitiga kongruen jika dua sudutnya sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut yang sudutnya sama besar itu sama panjang. Berarti di sini ada dua sudut
Dan di antara dua sudut itu ada sisi yang menghubungkannya, dan sisi yang menghubungkannya itu sama panjang. Secara lambang ditulis sebagai triple SD SSD. Artinya, urutan yang diketahui seukuran adalah sudut sisi sudut dengan urutan searah jarum jam. Jadi dalam aksioma kongruensi itu cara melihatnya harus dengan searah jarum jam. Untuk urutan sisi atau sudut yang sama besar. Selanjutnya, setelah kedua segitiga kongruen, maka konsekuensinya adalah terdapat prinsip kongruensi. Prinsip kongruensi ini ada dua. Yang pertama, di depan sudut yang sama besar terdapat sisi yang sama panjang. Dapat disingkat DSS BSSP. Depan sudut sama besar terdapat sisi sama panjang. Kemudian prinsip yang kedua itu kebalikannya. Di depan sisi yang sama panjang terdapat sudut yang sama besar. Disingkat DSS PSSB. Depan sisi sama panjang terdapat sudut sama besar. Selanjutnya contoh soal. Dalam kongruensi pada segitiga itu ada suatu pembuktian. Jadi nanti kalian diminta untuk membuktikan segala hal yang berhubungan dengan kongruensi pada segitiga. Nah, di dalam buku paket itu terdapat contoh membuktikan dari kongruensi pada segitiga. Di situ ada contoh 4.5 dan contoh 4.6 yang terdapat pada halaman 174 dan 175. Coba kalian perhatikan dan pahami kedua contoh itu. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami cara membuktikan dalam kongruensi pada segitiga, kita coba bahas latihan 2 nomor 1 di halaman 175. Latihan 2 nomor 1 halaman 175. Diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR dengan panjang BC sama dengan panjang QR, kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut R, dan besar sudut C sama dengan sudut Q. Gambarnya seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah, buktikan bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut P, dan panjang AB sama dengan panjang PR dan panjang AC sama dengan panjang PQ. Kita coba untuk membuktikan apa yang diketahui dalam soal ya. Kemudian penyelesaian. Di sini Bu Anggi berikan lagi soalnya. Kemudian dalam membuktikan segala sesuatu di kongruensi pada segitiga, kalian membutuhkan sebuah tabel. Tabelnya disiapkan saja berisi dua ya, yang satu pernyataan, yang satu alasannya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tuliskan apa-apa yang diketahui dalam soal. Nah, yang diketahui dalam soal kan ini. Nah, selanjutnya kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya. Dan kita urutkan penulisan pernyataan ini dengan searah jarum jam. Agar nanti lebih mudah dalam menentukan aksiomanya, kita tuliskan apa-apa yang diketahui tapi diurutkan sesuai dengan arah jarum jam. Arah jarum jam kan ke sini ya. Berarti pertama kita lihat sudut C dulu. Besar di soal sudah diketahui bahwa besar sudut C sama dengan sudut Q. Jadi kita tuliskan besar sudut C sama dengan sudut Q di nomor 1. Di nomor 1. Alasannya berarti diketahui karena ini diketahui dalam soal. Kemudian yang kedua berarti sisinya ya, berarti sisi BC itu sama dengan panjangnya QR. Kita tuliskan di poin 2. Dan alasannya juga diketahui. Selanjutnya
sudut B. Besar sudut B ini sama dengan besar sudut R. Jadi ini kita tuliskan di poin ketiga. Alasannya juga diketahui. Nah, selanjutnya, karena kita sudah menuliskan semua yang diketahui, kita perhatikan ternyata ini kan sudah sesuai dengan arah jarum jam ya, jadi sudah searah jarum jam. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ini urutannya adalah sudut, sisi sudut. Berarti ini sesuai dengan aksioma berapa? Ternyata ini sesuai dengan aksioma ketiga, yaitu sudut, sisi sudut. Berarti karena ini sudah sesuai dengan salah satu aksioma pada kongruensi pada segitiga, kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga ini, segitiga ABC, dan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Alasannya karena memenuhi aksioma kongruensi AK3, yaitu SD, SD, sudut, sisi, sudut. Nah, selanjutnya, karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka berlaku prinsip kongruensi. Prinsip kongruensi yang pertama, yaitu kita lihat besar sudut A dan P itu sama dengan besar sudut A itu sama dengan besar sudut P. Karena apa? Karena kita menggunakan prinsip kongruensi yang DSS, PS, SB. Di depan sudut yang sama panjang terdapat sudut sama besar. Sudut di sini kan depan sisi sama panjang, sisinya kan BC dan QR. Terdapat sudut sama besar, berarti sudutnya yang di depan BC adalah P, yang di depan QR adalah P. Berarti sama ya, sama dengan. Kemudian sisi AC. AC sama dengan panjang PQ. AC sama dengan PQ. Berarti prinsip kongruensinya adalah DSS, BS, SP. Di depan sudut sama besar terdapat sisi sama panjang. Kita lihat AC ini berada di depan sudut B, kemudian PQ berada di depan sudut R. Sudut B dan sudut R ini kan sama besarnya. Berarti di depan sudut B dan R itu juga sama panjang sisinya, yaitu AC sama dengan PQ. Jadi terbukti bahwa panjang AC itu sama dengan panjang PQ. Nah, untuk selanjutnya, kalau panjang AB dan PR ini bagaimana? Coba kalian pikirkan sendiri ya, dan coba kalian cari tahu alasannya itu apa. Selanjutnya, latihan soal. Kalau tadi kita sudah bahas latihan 2 nomor 1, sekarang kalian coba kerjakan latihan 2 nomor 2 di halaman 175. Dan kumpulkan hasilnya pada saat pertemuan selanjutnya ya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung kepada Bu Anggi, boleh melalui WA atau boleh pada saat pertemuan selanjutnya. Dan mungkin itu saja yang dapat Bu Anggi sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.